Oke guys, sudah ajarnya. Selamat sholat isya bagi teman-teman semua yang mau sholat isya dulu, sholat isya, ya toh. Yang mau langsung sholat, ya kan. Itu tadi ya teman-teman ya. Acara kita di mana bang? Jakarta. Nanti datang dong, Bari. Solo di Jakarta. Gitu. Sholat berjamaah, ya silakan Mak Ci. Yang mau sholat berjamaah, sholat berjamaah. Saya paling bentar lagi. Tanggal Agustus. Sholat berjamaah. Saya paling bentar lagi. Nanti diundang lah, ya Bari ya. Nanti gue undang nanti, insya Allah ya. Belum? Agustus. Tidak diundangan aja. Oke? Jadi gitu ya guys ya. Tadi nanya apa lagi sama gue? Senantiasa sehat juga buat brother juga. Buat teman-teman juga. Sholat dulu ya bro, silakan. Mantap Bang Hengki. Malam Bang Ki, sehat selalu. Seger banget Bang. Alhamdulillah. Berkat doa-doa kalian ini. Mantap. Pak pengacara, ada banyak pengacara di sini, lihat nonton juga ada. Salah satunya ada tadi ada Yopi, ada Bang Yodo gitu kan, Kili-kili. Gitu. Mantap pokoknya. Keren. Undang juga Febri, nanti diundang di Jakarta. Semua diundang, insya Allah diundang. Mudah-mudahan lancar, mohon doanya. Kak Irma lagi nonton WeTV. Biasa guys, lemam WeTV. Apa langganan tuh? Gimana bang? Hamilton and Spa, masa acara bungkusna dibubarkan karena undang-undang ITE-nya, bukan karena kegiatan perbuatan pidana. Tapi posan iklannya, bagaimana tentang case ITE yang menurut Mas Kiki? Kalau menurut gue sih, tinggal status penetapan aja itu bang. Ya kemarin rame-rame itu kalau menurut gue ya, karena itu jelas ya berkali-kali. Tapi pasti sih itu. Kalau menurut gua, kalau menurut analisa gua ya, kalau nggak tahu pola apa dari abang gimana. Nah, abang bisa menjelaskan aja langsung live bareng aja kita bang. Cile. Bagaimana kalau kita live bareng? Abang menjelaskan dari sisi hukum, biar nih temen-temen tahu gitu. Ya nggak? Bagaimana? Case ITE yang lain. ITE itu 6 tahun penjara. Tuntutannya 6 ya kalau nggak salah ya. Ya kalau merasa jago ya biarin aja lah. Ayam jago kalahan juga tetap dikatain ayam jago kan. Gitu kan. Walaupun ayam jago tuh diadu berapa kali kalah terus. Gitu. Tetap aja dia ngerasa jago karena namanya ayam jago, namanya ayam jago. Tetap ayam. Gitu.
biarin aja lah ya. Ayam jago pun teman-teman tetap dikata ayam jago walaupun dia keong, tapi dia tetap ayam, itu aja. Gitu ya guys, teman-teman semua, kita ini negara-negara udah pada pintar semua orangnya lah, ya nggak? Mana ada orang kebal hukum. Kalau hanya modal bacot teriak-teriak juga semua orang juga bisa, ya kan? Pakai ini makanya gitu loh. Kalau hanya bacot teriak-teriak urat sampai urat leher keluar itu semua juga orang bisa teriak-teriak gitu ya. Gitu loh guys. Jadi saya rasa masyarakat juga nggak bisa lah dibodoh-bodohi lagi tentang oh ada salah satu ini, oh mungkin di baking apa, baking powder gitu. Kok nggak bantuin Isa Sega? Saya bukan pengacara guys. Saya nggak buka konsultan hukum karena saya bukan advokat atau lawyer. Saya seniman. Gitu. Kalau saya itu advokat, baru saya bisa ngasih bantuan hukum. Gitu guys. Kalau saya nanya, kok nggak bantuin Isa Sega? Saya bukan lawyer. Saya nggak bisa buka praktek lawyer. Tapi saya. Kenapa kamu ketawa? Seniman yang banyak kawan advokat. Iya, kalau Bang Yodo kili-kili tuh. Kalau kamu tanya bantuan, kok nggak bantah? Bisa tuh ngasih bantuan hukum ke orang. Gitu. Saya tuh waktu pas diperiksa itu bareng ya sama Isa ya. Jadi saya lihat psikologisnya dia kasihan juga gitu kan. Intinya dia di meja sana, saya di meja sini, sebelah sini. Ya, tapi event itu dia langsung di jerat. Nah, saya itu kan kewenangan penyidik. Itu kan bukan kewenangan saya, gitu kan. Saya cuma membesarkan aja, mungkin cobaan, mungkin mau besar. Udah itu aja sebagai kenal. Soalnya saya kenal Isa Sega itu dari tahun 2010, waktu itu dia mengundang saya acara ya. Dulu namanya masih Dipa, kalau nggak salah Dipa. Jadi kalian salah. Oh, Kiki berteman sama bencong gitu. Kalian ngatain gitu kan. Atau Kiki segala bukan masalah itu. Bukan. Walaupun dia bukan teman dekat saya pernah kerjasama waktu dia bantuin Bu Kiki juga namanya di Pluit itu ngundang reporter. Dulu namanya masih Dipa kalau nggak salah. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Kalau masalah hukumnya itu silakan sama pengacaranya ngomong. Kenapa bisa begitu? Gitu. Itu bukan kapasitas saya untuk ngomong. Takutnya digoreng-goreng kalau saya ngomong. Digoreng sana, digoreng sini, digoreng sana, digoreng sini. Kan enak, dan netizen suka goreng-goreng. Gitu. Gitu loh. Iya. Nanti salah persepsi, diadu domba, itu menimbulkan hal-hal yang apa ya? Yang maksud kita baik, akhirnya jadi gaduh semuanya.
Nanti saya dibilang ngejelekin ini, ngejelekin itu gitu. Gitu. Karena saya tahu gitu. Duduk permasalahan saya tahu. Gitu. Secara apa ya? Secara secara mental, physically pasti 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 kena lah. Bisa misalnya apa namanya, pasti kena lah mentalnya lah. Namanya orang sampai ditahan begitu kan, gitu kan. Cuma saya doakan yang terbaik aja lah, ya kan, gitu loh. Saya tahu duduk permasalahannya, saya tahu dari awalnya bagaimana, ya kasihan juga gitu. Gitu. Saya terus prihatin lah. Intinya mudah-mudahan cepat selesai permasalahannya. Terus kita tahu sumber kegaduhan ini siapa semuanya. Sumber kegaduhan ini siapa sih sebenarnya? Yang tukang berantem ini siapa sih? Yang so jago ini siapa sih? Kalian semua pasti tahu. Gak usah saya sebutin, pasti kalian tahu. Yang suka menggiring-giring ini siapa sih? Gitu. Gak pernah. Gak ada musuh saya. Dan yang fitnah saya pun gak saya anggap musuh. Gitu. Gitu ya. Jenguk dong bang. Kenapa kamu yang gak bilang jenguk? Kamu jenguk aja. Kalau saya kan beda pulau nih. Iya kan? Nanti kalau saya sempet saya jenguk kok. Gitu ya. Siapa yang sumber-sumber? Siapa yang punya banyak gitu? Ya harus dibuktikan kesaksian palsunya seperti apa. Tapi itulah ya. Harusnya dia menghadirkan saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana yang dapat meringankan tuntutan itu. Cuman nggak tahu tuh. Saya nggak ngikutin lagi. Gitu. Karena kemungkinan kan itu kan ada sumbernya yang bilang tadinya. Harusnya sumbernya itu dong yang dicari. Gitu. Gitu. Tapi kan penilaian dari teman-teman semua kan di situ perkaranya apa, seperti apa, saya nggak pernah lihat BAP-nya gitu. Karena saya bukan pengacaranya lagi-lagi. Jadi saya nggak tahu masalahnya gitu. Gitu ya. Kalau kalian saya tanyakan gimana masalahnya, saya nggak lihat BAP-nya gimana. Yang tahu kan pengacaranya, ya kan. Pengacara juga nggak boleh lihat BAP, ketahuannya pas sudah di sidang, ya kan. Pengacara terlapor gitu, tahunya pas sidang dibuka, oh dari sini. Gitu. Hanya boleh melihat BAP kan polisi, penyidik. Awalnya nanti kita kan dibuka di persidangan. Gitu. Nggak ngopi Ki, belum ngopi. Jangan ada yang melarang. Tanya apa lagi? Ya jadi kalau teman-teman semua ingin menanyakan, loh kenapa ada salah satu oknum yang merasa kebal hukum, misal, tanyakan ke polisi, ke penyidik, penegak hukum, atau lapor ke DPR RI, kirim surat, silahkan keluh kesah kalian, atau mention anggota DPR Komisi 3, itu banyak. Ada Bang Ahmad Syaroni, Wakil Ketua Komisi 3,
Itu nanti biar bapak-bapak itu yang menanyakan tuh di rapat. Kinerja polisi, kinerja kejaksaan, semua kan ada di pengawasannya, ada di legislatif Komisi 3. Jadi kalau Komisi 3 cukup kuat ya untuk menanyakan itu, karena dia menyusun anggaran juga di Polri, terus dia ini powernya kuat lah, punya hak interpelasi, hak angket, hak mengemukakan pendapat. Nah ya kalau bingung dengan hukum, kenapa ada apa, ya bersurat ke DPR. Nah, itu orang-orang itu yang bisa menanyakan. Kalau saya belum jadi anggota DPR, kalau saya anggota DPR-nya, waduh saya panggil tuh semuanya. Gitu guys. Kalau saya anggota DPR Komisi 3 itu saya panggil semuanya ya kan. Ayo kenapa ada masyarakat ada begini? Ya, jelaskan kalian ya, para penegak hukum nih. Gitu. Saya bukan anggota. Tanyakan yang punya wewenang guys, yang bisa memanggil itu semua itu DPR. Kalau ditimbul kegaduhan masyarakat, kok beda perlakuan antara A sama si B gitu. Kalau si A kena kasus ini begini, kalau si B kena kasus kok begini. Nah itu bisa ditanyakan langsung, jangan nanyanya ke saya gitu. Kecuali nanti saya nggak tahu, kecuali nanti suatu saat ada milik saya jadi anggota DPR di Komisi 3 gitu kan. Nah, mungkin saya live begini, begitu kalian tanyakan mungkin akan saya sampaikan itu. Gitu. Karena saya bukan anggota DPR Komisi 3, carilah anggota DPR yang Komisi 3. Tanyakan pertanyaan dari masyarakat. Karena fungsinya DPR itu adalah wakil rakyat, menyampaikan keluh kesah rakyat. Menteri aja bisa dipanggil. Kalau Komisi 3 itu Kapolri bisa dipanggil, Kejagung bisa dipanggil, gitu. Karena rekan kerjanya, gitu. Karena rekan kerjanya bidang hukum. Mama tuh. Gitu ya guys ya. Jadi kalau ada, oh kenapa ini ada buat gaduh di sosial media, ramai perbincangan, udah menjadi konsumsi publik. Nah, itu bisa langsung ditanyakan tuh. Nah, itu konsumsi publik, udah wilayah publik, karena publik, itu DPR RI bisa menanyakan tuh Komisi 3. Saya kenalkan calon istri saya tercinta. Sebentar lagi. Amin. Itu kan minggu masih lama. Maunya sekarang deh. Hai. Gitu ya. Jadi tontonannya cuma menghina, mencaci, memaki saudara sebangsa. Aku mau nonton di sini. Boleh. Ya nggak boleh guys mencaci. Kalian kalau misalnya sekarang ya, stop lah gitu, saling menghina. Biarin aja dia mencaci, ya kan? Biarin aja. Gitu lah. Gitu. Biarin aja. Nanti kan hukum juga bisa berbicara gitu. Kalau kalian terpancing memaki-maki juga, mencaci, kita jadi bangsa pencaci maki, gitu. Bangsa pencaci maki, semasa saudara. Jangan terprovokasi dengan begitu. Caci maki, fitnah, ya kan? Penggiringan opini ke sana ke sini gitu. Buat apa? Apa untungnya juga gitu. Lu hebat, lu jago. Jadi orang hebat juga nggak selamanya hebat. Nanti kita mau tua, ya kan? Mau apa hidup ini? Selesai. Nah gitu. Kalau udah selesai apa? Cerita hidup aja. Atau sebelum kita orang yang mati juga udah tuh, artis udah pada meninggal ya sudah gitu. Nggak ada disanjung-sanjung lagi. Habis ceritanya generasi kemudian gitu. Nah,
Gitu ya guys ya. Iyalah. Meminta. Iya, ini second akun saya. Pokoknya teman-teman semua, insya Allah kebenaran itu akan muncul ke permukaan, cepat atau lambat. Dan apa yang kita tanam, semua ya, apa yang lu tanam, itu yang lu tuai nantinya. Lu nanam konflik, hidup lu akan konflik terus. Lu nanam kejahat sama orang, ya udah, tunggu aja waktunya. Pasti itu datang. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam dari saya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Kalau ada orang yang untuk memprovokasi mencaci maki gitu kan, jangan terpancing. Kita bukan bangsa pencaci maki, ya, penghina, tukang fitnah, biarkan saja. Ya, nanti Allah balas itu. Pasti Allah balas itu. Ya enggak?